Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Berita atau informasinya datang dari Kota Makassar gitu ya. Jadi pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan skema bagi para honorer yang tidak masuk dalam database BKN yang tidak bisa terangkat menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mereka para honorer yang tidak masuk dalam database BKN tetap bisa bekerja. Artinya mereka tidak di PHK, tetapi dengan menggunakan skema yang baru, yaitu dengan nama PJLP, penyedia jasa lainnya perorangan. Jadi nantinya para honorer akan dibantu untuk dibuatkan nomor induk berusaha untuk mendaftar melalui PJLP ini. Jadi teman-teman honorer non database PKN tetap bisa bekerja, tetapi dengan nama baru, bukan lagi honorer, bukan lagi tenaga non ASN, tetapi PJLP. Yang jelas ini adalah solusi yang cukup bagus menurut saya karena bisa mengakomodir para honorer non database PKN. Artinya mereka Pemkot Makassar ini tetap bisa patuh terhadap Undang-Undang 20 2023, tidak merekrut honorer baru, tetapi para honorernya tetap bisa bekerja dan tidak dilakukan PHK. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan solusi untuk honorer non database PKN gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya disiapkan solusi untuk honorer non database PKN, bukan outsourcing. Kita coba bacakan ya. Para honorer non database PKN dibayangi kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pasalnya, skema P3K paruh waktu hanya untuk honorer database PKN yang ikut seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus atau tidak kebagian formasi. Merespon kecemasan honorer non database PKN, pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyiapkan mekanisme penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. PJLP sebagai skema alternatif untuk menyelamatkan lebih dari 3.000 honorer non-database PKN dan tidak punya peluang terakomodasi dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Makassar, Ahmad Namsum menilai mekanisme PJLP lebih memungkinkan dibanding sistem alih daya atau outsourcing. Yang jelas tidak ada PHK. Solusi bagi pegawai honorer memungkinkan akan ada skema lewat PJLP, kata Namsum melalui keterangannya di Makassar Selasa 20 Mei 2025. Dikatakan, Pemkot Makassar tengah mencari solusi bagi sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K. Kelompok ini merupakan bagian dari total 11.000 lebih honorer atau laskar pelangi yang sebelumnya menjalin kontrak kerja dengan Pemkot. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 lebih tenaga honorer telah mengikuti seleksi P3K. Masih ada selisih sekitar 3.000 orang belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi. Mayoritas dari 3.000 honorer yang belum terserap merupakan tenaga kebersihan. Tercatat lebih dari 2.000 orang bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara sisanya berasal dari berbagai bidang lain. Sebagai bentuk solusi, Pemkot Makassar akan menggunakan sistem PJLP, sebuah skema pengadaan jasa individu yang akan diproses melalui unit layanan pengadaan atau ULP. Kebutuhan tenaga akan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, ujar Ahmad Namsum. Dengan menggunakan PJLP, para honorer tetap dapat bekerja dan memperoleh penghasilan meski tidak lagi berstatus pegawai non-ASN. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. Salah satu syarat utama untuk mengikuti skema PJLP adalah memiliki nomor induk berusaha atau NIB perseorangan.
NIB ini digunakan dalam proses lelang jasa di ULP. Pemkot akan memberikan bantuan teknis kepada honorer dalam proses pengurusan NIB dan pemahaman mekanisme pengadaan. Nantinya setiap organisasi perangkat daerah atau OPD akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan kebutuhan real tenaga kerja yang akan direkrut melalui PJLP. Kontrak kerja pun akan langsung berada di bawah OPD, tidak lagi tersentral di PKPSDMD jelasnya. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan sosialisasi dan edukasi agar para honorer memahami alur dan persyaratan skema PJLP. Mereka juga akan dibuatkan akun khusus untuk mempermudah akses layanan ini. Diharapkan proses analisis jabatan segera selesai agar pengadaan PJLP bisa dimulai Juni 2025. Mengingat Mei merupakan bulan terakhir pembayaran gaji honorer dengan skema lama. Langkah ini merupakan bagian dari penataan kepegawaian seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan pegawai honorer baru. Pejabat yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai bentuk kepedulian, Pemkot Makassar akan membantu proses pembuatan NIB sehingga honorer akan memiliki akun masing-masing untuk mengakses informasi dan proses rekrutmen di OPD sesuai kebutuhan, ucapnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan solusi yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Makassar kepada para honorer non-database BKN gitu ya. Mereka akan tetap bisa bekerja dengan skema PJLP gitu ya. Penyedia jasa lainnya perorangan gitu ya. Jadi bukan honorer lagi, bukan non-ASN lagi, tetapi dengan nama PJLP. Dan nantinya sebelum dilakukan rekrutmen akan dilakukan sosialisasi dan akan dibantu ya para honorer untuk penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.